Shalom semua. Sebelumnya saya juga mengucap syukur, berterima kasih buat semua yang tangan yang sudah terulur. Kalau minggu lalu saudara rasakan panas di ruangan ini, puji Tuhan hari ini sudah adem. Saya berharap hati kita juga jadi adem ya. supaya bisa mendengarkan firman lebih masuk lagi. Puji Tuhan buat semuanya, semua yang sudah terlibat termasuk dalam doa. Puji Tuhan juga semuanya. Pokoknya semua dari Tuhan dan semua kita kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Semuanya bisa terjadi karena kehendak Tuhan. Banyak kesaksian, banyak sekali kesaksian. Enggak mudah naikin daya dari 6.600 langsung ke 10.000 dalam waktu satu hari. Dana yang begitu besar ternyata puji Tuhan tiap kali dibutuhkan ada. Tiap kali dibutuhkan ada. Itu yang gak masuk di akal sebenarnya, itu yang gak masuk di akal. Tiap kali ada kebutuhan tiba-tiba ada jalan. Cara Tuhan memang luar biasa, di luar kemampuan pola pikir kita. Tapi inilah gaya Tuhan kita. Kalau Dia sudah buka jalan, tidak ada yang bisa menutupnya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sama-sama belajar hidup dalam roh. Firman Tuhan hari ini bertema hidup dalam roh. Penting sekali kita, saudara dan saya semua hidup dalam roh. Karena kalau kita hidup dalam daging, kita nggak dapat bagian dalam kerajaannya. Sekali lagi, kalau saudara dan saya hidup dalam daging, kita nggak akan dapat bagian dalam kerajaannya. Kesempurnaan saudara dan saya dalam ikut Yesus, kesempurnaan saudara dan saya dalam ikut Yesus, bukan berhenti pada saat saudara percaya Yesus. Pada saat, saya percaya saja, yang penting saya percaya, saya sudah pasti selamat. Itu kesalahan fatal. Kesempurnaan saudara dan saya dalam ikut Yesus tidak berhenti dalam tahap percaya, tapi kepenuhan hayat Yesus, hayat Dia ada di dalam diri kita. Kita harus dipenuhi dengan hayat Dia. Tanpa kepenuhan hayat Dia, kita nggak akan bisa bertemu dengan Dia. Sekali lagi, tanpa kepenuhan hayat Dia, kita nggak akan bisa bertemu dengan Dia. Rasul Paulus di dalam Galatia 2 ayat ke-20. Galatia 2 ayat ke-20. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Iya. Saudara hidup hari ini bukan lagi saudara sendiri. Kalau saudara masih pikir saya hidup dan hidupmu adalah milikmu sendiri, saudara mengalami kesalahan. Dan kekristenan saudara akan menjadi kesia-siaan. Saudara harus punya prinsip seperti ini. Kalau saudara hidup hari ini, bukan milik saudara lagi, tapi sudah milik Kristus. Oke, terus lanjutkan. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, di sini hidup yang kuhidupi di dalam daging artinya hidup bergantung kepada Allah. Hidup yang kuhidupi di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku. Bergantung kepada Allah. Terus di situ dibilang dan menyerahkan dirinya untuk aku. Artinya saudara harus menyerahkan diri juga bagi Allah. Kalau Allah telah menyerahkan diri buat saudara, saudara wajib juga menyerahkan diri bagi Allah. Kalau Tuhan telah menyerahkan diri bagi saudara, tapi saudara tidak menyerahkan diri bagi Dia, apa artinya? Sekarang saudara lihat ya, dalam hubungan pernikahan, kalau si laki-laki telah menyerahkan dirinya kepada si perempuan, tapi si perempuan tidak pernah menyerahkan dirinya kepada laki-laki, ini rumah tangga yang tidak baik, rumah tangga yang rentan pecah, rumah tangga yang tidak akan pernah harmonis. Si
Simak ya baik-baik ya. Kalau Tuhan telah menyerahkan diri buat saudara, saudara wajib menyerahkan diri total buat dia. Total. Tanpa totalitas tidak pernah akan ada perubahan. Tanpa totalitas tidak pernah akan ada perubahan. Jika dalam hidup kita, dalam hidup saudara dan saya, hayat Allah atau hidup Allah tidak terpancar, hidup Allah tidak terpancar, maka kita beresiko untuk tidak dikenal. Yesus, Bapa di surga akan mengenali kita ketika ada hayatnya di dalam diri kita. Kalau tidak ada hayatnya di dalam diri kita, tidak ada hidupnya di dalam diri kita, dia bilang apa? Pergi kamu, aku tidak mengenal kamu. Walaupun kamu telah bernubuat demi namaku, kamu telah mati-matian melayani aku, kamu telah udah jor-joran bagi aku. Tapi kalau hayat Allah tidak ada di dalammu, sekali lagi, kalau hayat Allah tidak ada di dalammu, kita punya resiko terbuang. Kita beresiko untuk tidak dikenal dan terbuang dari hadiratnya. Mari saudaraku, kita berjalan, sama-sama kita belajar. Kita sama-sama belajar bagaimana caranya hayat Allah itu hidup di dalam saudara. Kita belajar dari satu bagian firman Tuhan tentang hidup dalam roh. Tuhan mau mengajar saudara dan saya. Tuhan mau mengajar saudara dan saya betapa penting hidup di dalam roh. Karena tanpanya kita tidak pernah akan menghasilkan buah. Tanpanya saudara dan saya tidak pernah akan menghasilkan buah dan beresiko untuk tidak dikenal. Mari sama-sama kita belajar dari Yehezkiel 47 ayat 1 sampai dengan 12. Yehezkiel 47 ayat 1 sampai 12. Mungkin dibacanya agak pelan-pelan. Yehezkiel 47 ayat 1. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Ya, simak ya, nanti kita belajar kata per kata. Terus ayat 2. Yehezkiel 47 ayat 2. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah kanan, sebelah selatan. Dari sebelah selatan. Terus 3. Yehezkiel 47 ayat 3. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Nah, ini ada orang yang memegang tali pengukur. Terus? Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Dia menyuruh aku masuk ke dalam air itu, terus? Maka dalamnya sampai ke pergelangan kaki. Yang pertama, 1000 hasta yang pertama, dalamnya hanya sepergelangan kaki. Kalau saudara tenggelam di dalam hanya sepergelangan kaki, saudara masih bisa bergerak gak? Terus lanjutkan, ayat 4. Yehezkiel 47 ayat 4. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Iya, sudah sampai di lutut. Udah mulai susah kita bergerak. Terus? Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sudah naik lagi sampai ke pinggang. Tambah susah kita gerak. Terus lanjutkan. Yehezkiel 47 ayat 5. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Saudara sudah mulai tenggelam. Saudara sudah mulai nggak bisa bergerak. Terus? Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Iya, terus. Saudara udah mulai nanggep maksudnya apa? Ya, terus? Yehezkiel 47 ayat 6. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Ayat 7. Yehezkiel 47 ayat 7. Dalam perjalanan pulang, sungguh, sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana. 8.
Yehezkiel 47 ayat 8. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Iya, 9. Yehezkiel 47 ayat 9. Sehingga kemana saja air sungai mengalir, Kemana saja air sungai mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriap di sana akan hidup. berkeriapan di sana akan hidup. Banyak kehidupan di sana. Terus lanjutkan. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Terus Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. ya, di mana ada air itu, di situ ada kehidupan. Terus ayat 10. Yehezkiel 47 ayat 10. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Iya, sangat banyak kehidupan di sana. Ayat 11. Yehezkiel 47 ayat 11. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat pengambilan garam. Iya. Terus Yehezkiel 47 ayat 12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. iya. Ke-12 yang terakhir. 13. Yehezkiel 47 ayat 13. Tadi udah ke-12 ya? Udah, oke. Set. Saudaraku, lihat ya. Air melambangkan hayat Allah yang keluar dari kekekalan. Saudara bisa catat. Air adalah hayat Allah yang keluar dari kekekalan untuk melerai dahaga umatnya. Untuk melerai dahaga umatnya. Dalam Yohanes 4 ayat 13 dan 14. Dalam Yohanes 4 ayat 13 dan 14. Yohanes 4 ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Kalau saudara minum air ini, saudara akan haus lagi. Terus? Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan padanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ya. Terus? Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Iya. Air adalah hayat Allah yang keluar dari kekekalan. Air adalah hayat Allah yang keluar dari kekekalan untuk melerai dahaga umatnya. Kesalahan dari orang percaya hari ini adalah melerai kebutuhan daging dengan daging. Melerai kebutuhan daging dengan daging. Saudara pasti akan haus terus sampai saudara terikat. Contoh paling simpel gini, saudara butuh perhatian, saudara nggak dapat perhatian. Saudara butuh perhatian, saudara nggak dapat perhatian. Saudara bikin apa? Cari perhatian. Semakin banyak engkau cari perhatian, semakin banyak engkau cari perhatian, semakin rentan engkau untuk kecewa. Tambah sering kau cari-cari perhatian, tambah rentan kau untuk kecewa. Ini masalahnya. Banyak orang melerai kebutuhan dagingnya dengan daging. Itu salah. Misalnya, saudara lagi stres. Biasanya kalau saya stres, saya makan mie. Misalnya gitu, makan stres, saya cari mie paling enak. Saya bilang, ketika saudara makan mie, mungkin stres saudara hilang. Selesai makan mie, saudara mesti bayar stres lagi.
Melerai kebutuhan daging dengan daging membuat saudara semakin haus, dan sampai ujungnya saudara akan terikat. Ada orang bilang kalau saya stres, waduh saya ke mall belanja gak bisa ngilangin stres. Belanja bikin orang di kiri kanan kita tambah stres. Ya, saudara punya kebutuhan, saudara kurang perhatian. Misalnya saudara kurang perhatian, saudara butuh perhatian. Misalnya, Pak Gembala nggak perhatiin saya, gini. Saudara cari perhatian dari saya, saudara pasti akan kecewa. Kenapa? Karena saya nggak bisa memberi perhatian penuh kepada saudara. Tapi Tuhan tidak bilang, kamu datang ke aku akan beri kamu perhatian penuh. Melerai kebutuhan daging tidak bisa dengan daging, tapi melerai kebutuhan daging harus mencari hayat Allah, cari roh Allah. Saudara akan dipuaskan di sana. Firman Tuhan bilang, barang siapa minum dari air yang kuberikan kepadanya, dia tidak akan haus lagi. Saudara haus akan dosa, saudara bikin dosa lagi. Saya bilang sama saudara, tidak pernah akan puas sampai kapanpun. Tidak akan pernah puas. Saya pernah ngomong sama saudara kan, saudara punya 1000 istri, saudara gak akan puas. Yang harus dipuasin apa? Hasrat kita sama Tuhan, itu aja. Saudara gak cari Tuhan, saudara gak akan puas sampai kapanpun. Benar, gak pernah akan puas. Saudara cari Tuhan, baru saudara puas. Kenapa? Karena di situ sumber kepuasannya. Jika saudara melerai kebutuhan daging dengan cara mencari hayat Allah, saudara baru akan puas. Baru di situ saudara mengalami kelegaan, kepuasan. Oleh sebab itu perempuan Samaria, Tuhan bilang apa? Panggil suamimu. Perempuan Samaria bilang, aku gak punya suami. Ya jelas, kamu punya 5 suami. Kamu gak pernah akan puas sampai kamu dipuaskan dengan air Allah. Sampai kamu dipuaskan dengan hayat ilahi, baru kamu puas dengan apa yang kamu punya. Berapa banyak orang tidak pernah puas dengan apa yang dia punya hari ini. Tuh ya, jadi yang teriak-teriak lu kasih dot aja, diem. Yang berisik kasih dot, diem. Besok Nesia bodotnya banyak. Ya, saudara harus cari hayat Allah. Kalau saudara nggak cari hayat Allah, saudara akan terikat dengan dosa. Terikat terus dengan dosa. Ketika kita tuh mulai terikat dengan dosa, kita mulai menjauh dari Allah. Tambah hari tambah jauh dari Allah. Tanpa saudara sadar, begitu saudara jauh dari Allah, saudara akan jauh dari kemuliaan Allah. Air adalah lambang hayat Allah yang keluar dari kekekalan untuk melerai dahaga kita. Air juga melambangkan Roh Kudus. Di Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Yohanes 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang padaku dan minum. Ya, ini ada acara orang Yahudi, itu ada 7 hari pesta. Setelah pesta itu sukacita kan? Pesta kan sukacita kan? Ya, pesta itu sukacita. Setelah selesai pesta, Tuhan ngomong gini, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Kenapa? Kamu pesta terus, hidupmu pesta terus, kamu gak pernah akan puas. Gak pernah akan puas. Tapi kamu cari aku, minum dari aku, baru kamu puas. Terus lanjutkan 38. Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Iya, baru bisa mengalir aliran-aliran kehidupan. Ya, yang dimaksud adalah Roh Kudus. Saudaraku lihat ya, Allah itu kasih, amin. Tapi dia juga hakim yang adil. Dia kasih, tapi dia juga hakim yang adil.
Dia akan mengukur kita sejauh mana atau sedalam mana kita tenggelam di dalam Dia. Dia ukur saudara dan saya sejauh mana kita tenggelam di dalam Dia. Kalau saudara nggak pernah tenggelam di dalam Dia, saudara masih bebas bergerak, saya bilang sama saudara, saudara masih jauh dari kemuliaan. Jauh dari kemuliaan. Tuhan mau sampai saudara tidak bisa bergerak lagi. Hidupku adalah milik Kristus. Mati itu keuntungan bagi aku. Sampai segitu. Saudara bilang, Pak susah banget. Itu kekristenan yang benar. Kalau saudara mau tahu itu kekristenan yang benar. Sampai saudara nggak bisa lagi berkutik. Sampai Allah yang bergerak di dalam saudara. Semakin saudara bergerak, Allah semakin berdiam. Tapi semakin saudara berdiam, Allah yang akan bergerak. Kalau Allah yang bergerak di dalam saudara, Allah akan mengubah hidupmu menjadi pribadi yang beda. Amin. Kita harus diukur, saudara dan saya harus diukur. Diukur artinya apa? Ada 3 hal. Diukur yang pertama artinya dipisahkan atau dikuduskan. Pengukuran fungsinya untuk memisahkan yang kudus dan yang tak kudus. Sekali lagi saya ulang, kita harus diukur, saudara dan saya harus diukur. Sedalam mana engkau di dalam Tuhan? Sedalam mana engkau di dalam Tuhan? Pengukuran fungsinya untuk memisahkan yang kudus dan yang tak kudus. Yehezkiel 42 ayat ke-20. Yehezkiel 42 ayat 20. Keempat sisinya diukur sekeliling lingkungan itu ada tembok. Panjangnya 500 hasta dan lebarnya 500 hasta. Untuk memisahkan yang kudus dari yang tidak kudus. Iya, semuanya diukur untuk memisahkan yang kudus dan tak kudus. Artinya saudara diukur, artinya saudara harus dipisahkan dari dunia ini. Saudara harus dijauhi dari dunia ini. Kita harus benar-benar terpisah dari dunia ini. Baru kita bisa terlihat apakah kita benar-benar tenggelam di dalam Tuhan atau tidak. Itu yang pertama, diukur artinya saudara dipisahkan atau dikuduskan. Yang kedua, diukur, pengukuran artinya penebusan. Yang kedua, pengukuran juga berarti penebusan. Tuhan hendak tebus kita seutuhnya. Tuhan menebus saudara seutuhnya. Sehingga kita menjadi miliknya. Tapi tergantung sejauh mana kita serahin diri kita buat Tuhan. Sejauh mana saudara serahin diri saudara buat Tuhan. Tuhan tebus saudara seutuhnya. Tapi Tuhan, apakah Tuhan bisa dapat seutuhnya dari kita? Belum tentu. Saya ambil Karen dari rumahnya. Saya jadikan dia istri saya. Apakah dia sepenuhnya milik saya? Semuanya tergantung dari dia. Dia menyerahkan diri gak sama saya? Saya telah menebus dia. Misalnya, saya bayar uang susu, uang ini. Saya tebus. Apakah dia milik saya? Belum tentu. Tergantung dari penyerahan diri dia sama saya. Kalau dia gak menyerahkan diri sama saya, dia belum sepenuhnya milik saya. Ngerti dah? Diukur artinya saudara ditebus. Pengukuran artinya penebusan. Kita diukur sejauh mana kita serahkan diri kita bagi Dia. Sejauh mana saudara menyerahkan diri buat Tuhan. Dalam penglihatan yang ketiga, dalam penglihatan Yehezkiel melihat sang pengukur, mukanya seperti tembaga. Yehezkiel 40 ayat ketiga. Yehezkiel 40 ayat 3. Kesanalah aku dibawanya, dan lihat, ada seorang yang kelihatan seperti tembaga, dan di tangannya ada tali lenan, beserta tongkat pengukur, dan ia berdiri di pintu gerbang. Iya, perhatikan ya, simak baik-baik. Di sana di bawah aku melihat ada seorang kelihatannya seperti tembaga. Tembaga itu bicara soal penghakiman. Tembaga adalah penghakiman. Jadi pengukur artinya penghakiman. Pengukur artinya penghakiman. Berdasarkan apa saudara dan saya dihakimi? Berdasarkan apa saudara dan saya dihakimi? Lihat di situ. Dia di tangannya ada tali lenan halus.
Lenan halus adalah lambang kebenaran karena perbuatan. Wahyu 19 ayat ke-8. Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar. Lenan halus adalah perbuatan yang benar Dari orang-orang kudus. dari orang-orang kudus. Apakah saudara melakukan semua yang benar di hadapan Tuhan? Apakah saudara sudah hidup benar di hadapan Tuhan? Sudah belum? Kenapa nggak ngerti bahasa Indonesia? Sudah belum? Nggak usah jawab deh. Tuhan yang ukur loh. Sekali lagi, Tuhan yang ukur. Dan yang ukur itu wajahnya seperti tembaga. Artinya dia siap menghakimi saudara dan saya. Dia siap menghakimi saudara dan saya. Saudara lihat ya, di Roma 8 ayat ke-1, Roma 8 ayat ke-1, oke, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sekarang lihat bahasa Inggris ya. Therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. Tidak ada penghukuman di dalam Kristus Yesus, yaitu bagi mereka yang berjalan dalam roh, bukan yang berjalan dalam daging. Kalau saudara berjalan sesuai daging, di situ ada penghakiman. Kalau saudara berjalan sesuai dengan roh, baru di situ saudara lepas dari penghukuman. Ya, di Alkitab bahasa Indonesia itu nggak komplit. Tidak ada penghukuman di dalam Kristus Yesus. Kalau saudara di dalam Yesus, artinya saudara berjalan dalam roh, bukan lagi dalam daging. Jadi pengukur artinya dipisahkan, pengukur juga artinya penebusan, pengukur juga artinya penghakiman. Sejauh mana Tuhan memenuhi saudara dan saya? Simak baik-baik, sejauh mana Tuhan memenuhi kita. Tempat di mana Tuhan belum penuhi kita, maka disitulah penghakiman. Karena di situ kita belum ditebus, perbuatan-perbuatan kita belum benar. Oke, saya ulang sekali lagi. Sejauh mana Tuhan memenuhi saudara dan saya, tempat di mana Tuhan belum memenuhi kita, maka disitulah penghakiman. Karena di situ kita belum ditebus. Kenapa kita belum ditebus? Karena kita belum menyerahkan diri di situ. Saudara dan saya belum menyerahkan diri di situ. Kita belum ditebus. Oke, Yesaya 6 ayat 5. Saudara perhatikan, Yesaya 6 ayat 5. Yesaya 6 ayat ke-5. Ini waktu Yesaya berjumpa dengan Tuhan. Waktu Yesaya pertama kali berjumpa dengan Tuhan, dia bilang apa? Yesaya 6 ayat 5. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Aku seorang yang najis bibir, perkataanku kotor, perkataanku najis. Terus? Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ketika aku berjumpa dengan Tuhan, aku menyadari ternyata bibirku belum ditebus, mulutku belum ditebus. Berapa banyak orang Kristen hari ini mulutnya belum ditebus? Berapa banyak kita di tempat ini mulutnya kita belum ditebus? Kenapa? Mulut kita pedas banget. Level 4. Pedas. Sampai level berapa terserah deh. Pokoknya pedas banget deh. Yesaya bertemu dengan Tuhan, dia sadar bibirnya belum ditebus. Bibir berkaitan dengan hati. Perkataan saudara itu berkaitan dengan hati. Matius 15 ayat ke-18. Matius 15 ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Apa yang keluar dari mulutmu berasal dari hatimu. Terus? Dan itulah yang menajiskan orang. Iya. Saudara lihat ya. Orang yang bibirnya belum ditebus, pasti hatinya belum sepenuhnya buat Tuhan. Kalau hatimu belum sepenuhnya buat Tuhan, bicaramu sembarangan.
Kalau hatimu belum sepenuhnya buat Tuhan, mulutmu lebih dulu dari otakmu. Selalu saya bilang kan, saudara ukur, mulut kita tuh lebih maju beberapa mili dari otak kita. Hati-hati, jangan sampai mulut kita lebih cepat dari otak kita. Orang yang bibirnya belum ditebus, pasti hatinya belum sepenuhnya buat Tuhan. Jika hatimu sepenuhnya buat Tuhan, bibirmu nggak tajam lagi, bibirmu nggak pedas lagi, tidak sembrono, tidak terlanjur. Orang ini memberi bibirnya bagi Tuhan, mulutnya bagi Tuhan, dan dari mulutnya akan mengalir air-air kehidupan. Ya, misalnya, saudara benci orang di hati. Ada benci orang di hati, benci, sebel, saudara sebel, nggak usah benci, sebel aja, sebel, gua sebel nih ngelihat dia, nggak berubah dari dulu sampai sekarang, waduh jangan sampai selama-lamanya, dari dulu sampai sekarang nggak berubah, sebel banget ngelihatnya. Begitu sebel, hati kita ini kotor, ada kekesalan, ada apa, mulut kita akan berkata yang negatif tentang orang itu. Saya bilang, misalnya saya ada sebel sama Bu Yeti. Semua tentang Bu Yeti itu minus di mata saya. Semua tentang Bu Yeti itu minus di mata saya. Kalau saya nggak sebel sama Bu Fitri, saya bisa menyanjung Bu Fitri. Tapi karena saya sebel sama Bu Yeti, misalnya, kita damai ya Bu ya. Kita baik-baik saja. Misalnya, semua yang saya ngomong tentang Bu Yeti, semuanya negatif. Kenapa? Mata saya akan ngelihat semuanya yang dari sisi negatif, bukan dari sisi positif. Ya, begitu mulut saya terlanjur begitu, itu menandakan, aduh mulut gua ternyata belum ditebus loh. Kenapa? Mulut gua masih negatif. Ternyata hati gua belum ditebus. Kenapa? Karena hati saya masih negatif tentang orang-orang di sekitar saya. Saya tanya sama saudara, ada nggak yang begitu? Masih suka ngomong negatif gak tentang orang lain? Masih? Nggak usah jawab deh. Perbaikan aja. Kita rekonsiliasi aja. Perbaikan aja ke depan. Ya, sekarang lihat. Apa bagian hidup kita yang belum ditebus? Pikiran kita. Masih suka ketakutan nggak? Waduh, takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Saya bilang, pikiranmu belum ditebus. Serahin sama Tuhan, Tuhan pikiranku Tuhan tebus deh. Aku gak mau takut lagi, aku gak mau hidup dalam intimidasi lagi. Apa yang belum ditebus? Hasrat kita, waduh saya punya hasrat bergelora sama ini, sama itu, sama ini, sama itu. Saya bilang, biarkan dirimu ditebus. Biarkan dirimu ditebus. Engkau gak punya kemauan apa-apa lagi selain Tuhan. Selain Tuhan. Berapa banyak Allah mendapatkan diri kita? Berapa dalam Allah telah mendapatkan diri kita? Berapa banyak saudara dan saya telah dialiri air kehidupan? Jika Allah dibiarkan mendapat lebih banyak dari diri Anda, jika Allah saudara biarkan mendapat lebih banyak dari diri Anda, maka air hidup akan mengalir lebih dalam. Dan hanya Allah yang dapat mengukurnya. Saya nggak bisa menghakimi saudara dan saya bilang, wah itu Bu Yeti sama Bu Fitri, dalaman Bu Fitri sama Tuhan. Nggak bisa. Saya juga nggak bisa diukur saya lebih dalam daripada Martin. Saya nggak bisa diukur begini-beginian. Tapi biarkan Allah yang mengukur kita. Biar Allah yang mengukur kita. Dan lihat pengukuran Allah itu benar dan adil. Tapi kita hanya lihat apa yang belum ditebus dari diri kita. Aduh saya masih suka pemarah, saya masih emosional. Emosimu belum ditebus. Waduh saya gampang sekali ngucapin kata-kata marah, emosi, gampang sekali emosi. Saya bilang emosimu belum ditebus. Berapa banyak dari sini pemarah. Ngelihat ini marah, ngelihat itu marah, ngelihat ini marah, ngelihat itu marah. Maaf ya,
maaf. Tulis depan rumah, awas ada anjing gila. Maaf kalau ngomong kasar begitu deh. Kenapa? Kita marah terus kerjaannya. Kenapa? Kita nggak pernah puas dengan apa yang ada di rumah kita. Kenapa? Karena pada dasarnya kita nggak puas dengan diri kita sendiri. Selama Anda tidak puas dengan diri saudara sendiri, saudara tidak pernah akan puas dengan apa yang saudara lihat. Belajar mengucap syukur dan puaskan dirimu dengan apa yang saudara lihat. Baru saudara bilang, gue gak marah-marah lagi loh. Biarkan Allah mengukurnya dan lihat berapa banyak bagian dari hidup kita yang belum kita serahkan sama Tuhan. Dan belum benar-benar ditebus sama Tuhan. Oke, kita kembali ke ayat 47, Yesaya 47 ayat 1. Kita ulang. Yehezkiel 47 ayat 1. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Pintu bait suci. Pintu bait suci. Artinya apa? Saudara baru beroleh selamat. Orang yang baru beroleh selamat. Masuk dalam hayat Allah. Di situ mulai dikuduskan, mulai ditebus, mulai dihakimi. Mulai ditebus, mulai dikuduskan, dan mulai dihakimi. Terus? Dan sungguh, ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci. Begitu saudara mulai masuk, saudara mulai ngelihat ada air keluar, dan saudara mulai masuk ke dalam air itu. Ngerti dah? Ngerti ya? Begitu saudara masuk dalam pintu bait suci itu artinya keselamatan pertama. Saudara percaya Yesus, saudara langsung masuk ke dalam pengukuran. Begitu saudara percaya pertama, langsung saudara diukur, masuk dalam air itu. Pertama seberapa? Semata kaki dulu pertama. Terus di situ dibilang keluar dari ambang pintu bait suci dan mengalir menuju timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Aliran air mengarah ke timur. Sekarang lihat Yehezkiel 43 ayat kedua. Yehezkiel 43 ayat 2. Sungguh kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur. Dari sebelah timur. Kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur. Terus? Dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Iya, kembali ke 47 lagi. Lihat, kemuliaan Allah datang dari sebelah timur. Terus menuju ke arah timur. Saudara lihat ya, misalnya gini. Saudara masuk, ini pintu. Menuju ke arah timur. Di sini timur ini kemuliaan. Di timur ini kemuliaan. Saudara masuk di sini, saudara mulai diukur. Semakin hari, saudara harus makin dalam. Semakin hari, saudara harus makin dalam. Menuju pada kemuliaan. Menuju pada kemuliaan. Saudara nggak bisa masuk di sini, saudara masuk di sini, terukur di sini, mundur lagi, maju mundur rohani, saudara nggak pernah akan dapat kemuliaan. Saya ulang sekali lagi, maju mundur rohani tidak pernah akan mencapai kemuliaan, nggak akan pernah sampai kemuliaan. Saudara harus ngotot sama Tuhan, masuk terus lebih dalam sampai dimuliakan bersama dengan Tuhan. Aliran air mengarah ke timur, mengarah pada kemuliaan. Sungai Allah menuju pada kemuliaan Allah. Roh, simak ya, roh bergerak menuntun kita pada kemuliaan Allah. Roh yang ada di dalam saudara bergerak menuntun saudara sampai saudara dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Itulah maksud Tuhan. Semakin saudara berjalan dalam roh, semakin mulia hidupmu.
Semakin kau berjalan dalam daging, mungkin secara daging kau mulia, tapi secara roh engkau binasa. Firman Tuhan bilang apa? Apa artinya kau memiliki segalanya, tapi kau nggak memiliki Allah? Apa artinya kau punya semuanya, tapi nggak ada air hidup di dalam dirimu? Apa artinya kau punya segalanya, tapi hidupmu nggak ditebus? Percuma. Biarkan dirimu ditebus dan biarkan Allah mengubah hidupmu hari ini. Oke. Terus di situ menuju pada arah timur, mengalir dari bawah samping kanan. Lihat, ada kata kanan. Samping kanan. Sebelah kanan menunjuk pada kedudukan yang tertinggi. Lihat murid-murid Yesus, dia bilang, siapa yang akan duduk di sebelah kanan dan kiri? Kanan itu menandakan kedudukan tertinggi. Kedudukan tertinggi. Mengalir dari bawah samping kanan. Bawah samping kanan itu artinya kedudukan yang tertinggi. Efesus 1 ayatnya ke-20. Ntar balik lagi ke ayat ini ya. Efesus 1 ayat 20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sebelah kanan itu kedudukan tertinggi. Aliran dari sebelah kanan artinya Allah harus diposisikan pada tempat tertinggi. Allah harus diposisikan pada tempat yang paling tinggi dari dalam hidupmu. Kalau engkau tidak memposisikan Allah di tempat yang tertinggi, engkaulah yang akan meninggikan diri sendiri. Kalau engkau mendudukkan Allah di posisi tertinggi, engkau akan melihat, engkau akan dipermuliakan bersama dengan Allah. Sekarang saya tanya sama saudara, bait Allahnya, bait sucinya siapa? Bait sucinya siapa? Bait sucinya itu kita. 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Kamu adalah bait sucinya dan roh Allah ada diam di dalam kamu. Simak ya. Saat pertama terima dia, saat pertama kali saudara terima Yesus, kita belum sepenuhnya buat dia. Betul gak? Betul gak? Bagaimana sekarang? Sudah berapa tahun kita terima Yesus? Apakah kita sudah sepenuhnya buat dia? Kalau belum, saudara dan saya harus mengalami kegusaran rohani. Kita harus mengalami kegusaran rohani. Kalau sampai hari ini kita belum sepenuhnya buat Allah, berarti ada daging dari kita yang masih hidup dan itu harus dimatikan. Sama seperti ada sel kanker di dalam tubuh seseorang, itu harus dimatikan. Lewat apa? Kemoterapi. Kalau saudara enggak kemoterapi, enggak disinar, enggak diterangi, enggak dipanasi, saya bilang sel ini akan bertumbuh luas, liar. Terangi dirimu dengan kebenaran, terangi dirimu dengan firman Tuhan, terangi dirimu dengan Roh Kudus, supaya sel-sel dagingmu mati, supaya sel dia yang hidup di dalam kita. Amin. Simak ya, simak baik-baik. Pertanyakan ini pada diri saudara sendiri. Pertanyakan ini pada diri saudara sendiri. Saat pertama terima dia, kita belum sepenuhnya baget dia. Bagaimana sekarang? Aliran di samping mesbah, aliran itu bergerak berdampingan dengan salib. Mesbah artinya salib. Aliran itu berdampingan dengan salib yang artinya penebusan. Mesbah artinya salib. Saudara lihat, ya, ada angka 1000. Kembali ke Yehezkiel 47. Langsung kita loncat ke ayat 3. Ya, sedang orang itu pergi ke arah timur
Dia memegang tali pengukur di tangannya. Dia mengukur 1000 hasta. 1000 itu artinya utuh. Mengukur 1000 hasta artinya pengukuran yang utuh dan lengkap. Pengukuran yang utuh dan lengkap. Pengukuran yang adil dan sempurna hanya ada dari Allah. Oke. Untuk lihat berapa dalam kita, Roh Kudus akan periksa kita secara utuh. Bagaimana konsekrasi. Konsekrasi itu penyerahan diri saudara kepada Allah. Bagaimana penyerahan diri saudara kepada Allah? Sudah seberapa dalam penyerahan dirimu kepada Allah? Sudah seberapa dalam penyerahan dirimu kepada Allah? Mula-mula semata kaki. Saudara lihat ya. Mula-mula sepegelangan kaki. Terus selanjutnya di ayat 4 diukur lagi selutut. Semata kaki, saudara masih gampang bergerak. Saudara masih bisa bergerak, saudara masih bisa main air. Begitu selutut, saudara udah mulai susah jalannya, udah mulai berat. Kita pernah ngalamin kebanjiran ya, tahun 2020. Sama-sama kita kebanjiran. Lihat ya, begitu masuk semata kaki, kita masih bisa bergerak. Begitu udah masuk lebih tinggi lagi, kita udah susah bergerak. Tambah dalam saudara, tambah saudara nggak bisa bergerak. Betul? Saudara masuk semata kaki, tangan saudara masih bisa bergerak. Saudara masuk selutut, pinggang saudara masih bisa bergerak. Oke? Saudara masuk sepinggang, tangan saudara masih bisa bergerak. Saudara masuk kepala, saudara udah gak bisa bergerak. Saudara mengalir sesuai dengan kehendak Allah. Saudara mulai mengalir sesuai dengan kehendak Allah. Begitu saudara mengalir sesuai kehendak Allah, Tuhan akan mengalirkan saudara pada kemuliaan, bukan pada kebinasaan. Tuhan akan membawa saudara mengalir pada kemuliaan, bukan pada kebinasaan. Ada orang yang matanya sulit sekali membaca Alkitab. Kalau matamu sulit membaca Alkitab, matamu pasti gampang ngelihat ke sana kemari. Perhatiin, simak baik-baik. Benar, ini kenyataan. Semakin matamu nggak bisa baca Alkitab, malas baca Alkitab, matamu akan semakin jeli melihat yang mulus-mulus. Tapi kalau matamu rajin baca Alkitab, matamu gak akan mau ngelihat yang begitu-gitu lagi. Kenapa? Itu tandanya matamu mulai ditebus. Sampai sini ngerti gak sih? Ngangguk-ngangguk di sini. Di luar belanja. Lihat belanja terus. Lihat matamu melihat terus. Wih, ini lagi diskon. Terus matamu nggak ngelihat begitu. Begitu matamu ngelihat itu, matamu nggak mau ngelihat Alkitab. Sulit bagi kita melihat Alkitab. Kenapa? Karena mata kita tidak terlatih untuk melihat roh. Mata kita terlatih untuk melihat daging. Oke? Ada orang yang telinganya seneng dengar gosip. Seneng banget ketika ada gosip. Wah, dia langsung, ada apa nih? Ada berita baru ya? Senang dengan gosip. Orang yang senang dengan gosip pasti nggak senang dengar firman. Semakin saudara senang dengar gosip, semakin saudara benci dengar firman. Saya udah teriak-teriak begini nih, saya masih ngelihat ada orang, masih bisa loh orang tidur loh. Bingung saya. Kenapa? Kurang tidur, Pak. Jangan alasan kurang tidur. Lu di motor, di mobil lu bisa melek. Begitu dengar firman tidur. Ya, saya pernah ngobrol ya sama saudara ya. Di rumah tidur, bangun, mandi, makan, semua bangun. Sampai angkot tidur lagi. Pujian penyembahan bangun.
Sampai firman tidur lagi, persembahan tidur lagi. Begitu pulang baru bangun lagi. Begitu ke mall baru mulai melek. Saya bilang orang seperti ini belum ditebus. Oke, sekali lagi. Orang yang matanya masih ke kiri kanan, orang itu pasti matanya sulit untuk baca Alkitab. Orang yang senang dengar gosip pasti susah dengar firman. Orang ini tanda belum ditebus. Ayo mari kita koreksi, semuanya kita koreksi, termasuk saya kok. Kita koreksi sama-sama, yuk kita perbaikin diri. Apakah sejauh mana kita sudah ditebus? Sejauh mana kita sudah lebih dalam? Kita perlu dihakimi dan diuji. Dan juga kita perlu ditebus sepenuhnya oleh Allah untuk dapat diambil sepenuhnya menjadi milik Allah. Sepenuhnya kita harus menjadi milik Allah. Terus ayat 5. Ya. Yehezkiel 47 ayat 5. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai. Sudah menjadi sungai. Saudara udah gak bisa bergerak, tapi saudara mengalir sesuai dengan arus air sungai. Saudara udah dialiri oleh sungai. Saudara udah mengalir ke sana. Saudara udah didorong sama arus itu. Sekali lagi saudara sudah mulai didorong sama arus itu menuju pada kemuliaan. Semakin dalam, semakin sulit kita berjalan. Semakin dalam Allah memenuhi saudara dan saya. Di sini baru kita bergerak bukan lagi dengan kekuatan kita sendiri. Bukan lagi dengan kekuatan kita sendiri, tapi sudah mengalir berdasarkan kehendak Allah menuju pada kemuliaan. Filipi 1 ayat 20 sampai 21. Filipi 1 ayat 20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Aku dalam segala hal tidak beroleh malu. Terus, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Kristus dimuliakan dalam tubuhku. Artinya aku telah sepenuhnya ditebus oleh Allah. Terus, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. kalau aku hidup, aku memuliakan Allah. Kalau mati aku juga memuliakan Allah. Hidup dan matiku memuliakan Allah. Oke. Terus 21. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini orang yang sudah dipenuhi dengan hayat Allah. Saya bilang sekali lagi sama saudara, ini adalah orang yang sudah dipenuhi dengan ayat Allah. Jika Anda, saudara dan saya mau mengakhiri ayat Allah, mau menghidupi ayat Allah, lebih dulu saudara harus mengakhiri diri saudara sendiri. Kalau saudara mau menghidupi ayat Allah, lebih dulu saudara harus mengakhiri diri saudara dulu. Bunuh diri Pak? Bukan. Mati daging, mati keinginan, mati kehendak. Baru saudara bisa hidup di dalam Allah. Sekarang saya tanya sama saudara, ibadah apa sih? Ibadah apa sih? Ada tahu nggak ibadah apa? Ibadah itu datang ke gereja Pak. Ibadah tuh lipat tangan Pak, tutup mata Pak. Lipat mata, tutup tangan, tidur. Ibadah tuh apa? 1 Timotius 3 ayat 16. 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Agung rahasia ibadah kita. Sekali lagi, agung rahasia ibadah kita. Terus? Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Nah, sekarang udah jelas di sini ibadah itu apa? Ibadah adalah Allah menyatakan diri dalam rupa manusia. Ibadah adalah Allah menyatakan diri dalam rupa manusia. Sebagaimana mukanya Allah sejauh mana muka Allah terekspresi di dalam diri Yesus, sejauh itu muka Allah harus terekspresi di dalam diri kita. Itulah ibadah. Itulah ibadah.
Allah terekspresi di dalam diri orang-orang percaya. Seperti Allah terekspresi di dalam diri Yesus, Allah terekspresi di dalam diri saudara dan saya. Itu baru namanya ibadah. 2 Timotius 3 ayat ke-12. 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Hidup Yesus. beribadah. Saudara perhatikan, garis bawahi kata hidup beribadah. Hidup beribadah artinya hidup sehari-hari. Hidup sehari-hari. Hidup sehari-hari itulah ibadah. Ibadah adalah hidup saudara membuat orang bisa merasakan Allah. Ibadah adalah hidup saudara, melalui hidup saudara orang bisa merasakan keberadaan Allah. Orang bisa merasakan keberadaan Allah. Wih, lihat tuh si Rita tuh disakitin, diinjek, digosok-gosok, tetap dia mengampuni. Orang bisa bersaksi tentang Rita, kenapa? Karena Allah ada di dalam dia. Amin. Orang bisa bersaksi tentang kita, kenapa? Karena ada Allah di dalam kita. Itu ibadah. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh... Ayat 1, Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu Mempersembahkan tubuhmu. Terus? Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati, ibadah yang benar adalah terekspresinya Allah di dalam diri kita. Dan orang bisa merasakan keberadaan Allah yang hidup di dalam kita. Itu ibadah. Beri kemuliaan dong buat Tuhan. Ayo sekarang saya tanya sama saudara. Saudara beribadah gak sih? Beribadah gak? Ayat 9 sekarang, Yehezkiel 47 ayat 9. Aduh, saya senang banget ini ayat 9 ini. Yehezkiel 47 ayat 9. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir. Saudara akan dibawa dalam arus sungai itu, terus Segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. semua makhluk hidup yang berkeliapan di sana semua akan hidup. Jadi melalui hidup saudara akan banyak kehidupan di kiri kanan saudara. Orang-orang yang sudah mati rohaninya, orang-orang yang mati rohaninya akan hidup kembali. Melalui apa? Melalui hayat Allah yang ada di dalam saudara. Seberapa dalam saudara sudah tenggelam dalam hayat Allah? Sekali lagi, seberapa dalam saudara sudah tenggelam di dalam hayat Allah? Ada kehidupan di dalam diri orang-orang yang telah ditebus dan hidupnya penuh dengan buah. Hidupnya penuh dengan buah, ayat 12. Yehezkiel 47 ayat 12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan. Lihat ya, di tepi sungai itu banyak buahnya. Yesus jalan, ngelihat pohon ara. Pohon ara tidak berbuah. Yesus bilang apa? Selamanya kamu jangan berbuah. Yesus jalan, ngelihat kita, ada buah nggak di kita? Kalau nggak ada buah, jangan sampai kita tidak akan berbuah selama-lamanya. Oke? Saya merindu saudara dan saya benar-benar koreksi diri kita masing-masing. Koreksi diri kita masing-masing. Saudara lihat dari situ. Terus lanjutkan. Yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Buahnya tidak akan habis. Sampai kapanpun saudara akan terus berbuah. Sampai kapanpun saudara dan saya akan terus berbuah. Terus? Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Iya. Saudara membawa kesembuhan. Bukan membawa penyakit di sekitar saudara. Tapi saudara membawa kesembuhan. Orang yang terluka akan disembuhkan melalui kehadiran saudara. Bukan orang yang sembuh akan dilukai oleh saudara. Itu salah. Oke, ayat 10. Yehezkiel 47 ayat 10. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim.
Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Setiap orang yang bertemu dengan engkau akan ngerasa diberkati. Berkat itu tidak melulu soal uang. Berkat itu soal kedamaian, hidup yang tentram. Orang bertemu kita, orang menjadi tentram, damai. Jangan orang ketemu saudara, semua orang kabur. Di mana ada saudara, di situ tidak ada orang. Saudara datang, wah langsung ngeromol, langsung ngerumun. Orang langsung pada sukacita keberadaan kita. Amin. Bukan karena lucunya saudara, bukan karena anehnya kita, bukan. Tapi karena ada hayat Allah di dalam kita, orang akan merasakan hayat itu. Amin. Saudaraku, kunci mengalirnya air hidup dalam hidup kita adalah lewat pengukuran. Pengukuran. Saudara dan saya, kita tenggelam di dalam Allah dan diukur oleh Allah. Biar hidup kita menjadi terus jadi bertumbuh, dan pertumbuhan itu terus konstan sampai pada kemuliaan. Barulah kita masuk dalam pelayanan yang sejati atau ibadah yang sejati. Saudara, hidup di dalam roh, bukan hidup yang sembarangan. Kita sudah dengar berkali-kali hidup dalam roh, tapi hari ini Tuhan mengajak saudara tenggelam di dalam roh. Tenggelam di dalam roh, artinya saudara tidak punya hasrat, tidak punya kepentingan, tidak punya kemauan. Saudara sudah mengalir bersama dengan Tuhan. Saudara udah ngikutin apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki lagi. Ketika Tuhan menghendaki sesuatu, kita ngikutin, baru di situ kita masuk dalam ibadah yang sejati. Semakin dalam saudara tenggelam, semakin tidak leluasa daging saudara bergerak. Tambah dalam saudara, tambah gak leluasa saudara bergerak. Dan tambah tidak leluasa, tambah mulianya saudara. Semakin saudara memberi hidup, dan semakin saudara memberi buah bagi sesama saudara. Filipi 1 ayat ke-22. Filipi 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Kalau saudara hidup, saudara harus bekerja memberi buah. Sekali lagi, kalau saudara hidup, saudara harus bekerja dan menghasilkan buah. Terus? Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Mati itu keuntungan. Mati itu keuntungan. Tapi kalau saya dibiarkan hidup, bilang sama diri saudara, kalau saya masih hidup sampai hari ini, saya harus berbuah. Saya harus berbuah. Saya harus jadi berkat bagi orang lain. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya berharap saudara benar-benar ngerti apa yang dibicarakan ini. Jangan cuma dengar, tapi kita jadi pelaku. Beribadah sekali lagi bukan cuma melipat tangan atau pergi ke gereja, tapi beribadah ada cara hidupmu yang menampilkan wujud Kristus. Cara hidup kita yang menampilkan wujud Kristus. Baru kita disebut beribadah. Amin.